Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengerjakan soal random bahasa Indonesia dari bab kalimat yang tidak logis. Di sini kita diberi teks kalimat sebanyak 40. Yang pertama, mitigasi gempa bumi adalah seluruh rangkaian upaya sistematis untuk mengurangi risiko, tingkat kerusakan, dan korban jiwa akibat bencana guncangan gempa bumi. Kedua, langkah mitigasi ini bersifat mutlak bagi Indonesia karena wilayahnya dilewati oleh jalur sesar aktif dan zona subduksi cincin api Pasifik. Ketiga, berbeda dengan bencana hidrometeorologi, gempa bumi tektonik tidak dapat diprediksi secara pasti waktu terjadinya, sehingga kesiapsiagaan menjadi kunci utama. 4. Strategi penanggulangan bencana gempa bumi secara garis besar dikelompokkan menjadi dua metode utama, yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Yang kelima, mitigasi struktural difokuskan pada rekayasa teknik dan rekayasa konstruksi fisik bangunan agar adaptif terhadap guncangan tanah. Yang keenam, penerapan standar konstruksi bangunan tahan gempa atau earthquake resistant design wajib diberlakukan untuk rumah tinggal maupun gedung bertingkat. 7. Bangunan tahan gempa dirancang memiliki struktur fondasi, kolom, dan balok yang fleksibel namun kokoh untuk menyerap energi getaran seismik. Yang ke-8, penggunaan material bangunan yang ringan pada bagian atap rumah disarankan untuk meminimalkan risiko cedera parah akibat runtuhan. Ke-9, pemasangan peredam getaran atau base isolation pada fondasi gedung pencakar langit berfungsi mengisolasi bangunan dari guncangan tanah di bawahnya. 10. Penguatan struktur bangunan fasilitas publik yang vital seperti rumah sakit, sekolah, dan jembatan harus diprioritaskan dalam program mitigasi. 11. Mitigasi non-struktural diterapkan melalui penataan tata ruang wilayah, pembuatan regulasi hukum, edukasi, dan penguatan kapasitas masyarakat. 12. Penyusunan peta kawasan rawan bencana atau KRB gempa bumi dilakukan oleh Badan Kebumian untuk mengidentifikasi zona sesar aktif. 13. Jalur sesar atau patahan aktif yang padat penduduk seperti sesar Lembang, sesar Opak, dan sesar Palu Koro wajib dipantau secara ketat. 14. Kebijakan tata ruang yang tegas harus melarang pendirian bangunan pemukiman dan infrastruktur kritis tepat di atas jalur patahan aktif. 15. Pemetaan potensi bahaya sekuntur gempa seperti zona rawan longsor dan zona rawan likuifaksi sangat penting untuk memandu zonasi aman. 16. Penyediaan jaringan sensor seismik universal di seluruh wilayah Indonesia dikelola dan dioperasikan secara resmi oleh lembaga BMKG. 11. BMKG bertindak menyebarluaskan parameter gempa seperti magnitudo, epicentrum, dan kedalaman secara cepat dan akurat pasca guncangan. 18. Sistem peringatan dini tsunami yang terintegrasi dengan sensor gempa samudra membantu memberikan waktu evakuasi sebelum gelombang tiba. 19. Edukasi mengenai tindakan keselamatan menghadapi gempa harus diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan sekolah sejak usia dini. 20. Langkah mitigasi pra-bencana di lingkungan rumah tangga diawali dengan mengatur letak perabotan agar tidak mudah roboh saat gempa. 1. Benda-benda yang berat dan besar sebaiknya diletakkan di bagian bawah rak dan dipastikan menempel kuat pada dinding rumah. 22. Pemilik rumah wajib memastikan jalur keluar darurat di dalam ruangan selalu bersih dan tidak terhalang oleh tumpukan barang. 23. Setiap keluarga diimbau untuk selalu menyiapkan tas siaga bencana atau TSB yang diletakkan di tempat yang mudah dijangkau saat darurat. 24. TSB harus diisi dengan kebutuhan pokok darurat seperti dokumen penting, obat-obatan pribadi, senter, air minum, dan makanan instan. 25. Penentuan titik kumpul yang aman di luar ruangan seperti lapangan terbuka harus disepakati oleh seluruh anggota keluarga dan warga sekitar. 26. Tindakan adaptasi terbaik saat merasakan guncangan gempa bumi di dalam ruangan adalah melakukan metode drop, cover, hold on. 27. Langkah tersebut berarti
Segera merunduk ke lantai, berlindung di bawah meja yang kokoh, dan bertahan memegang kaki meja hingga guncangan mereda. 28. Warga diwajibkan selalu melindungi bagian kepala menggunakan helm, bantal, tas, atau kedua tangan dari risiko kejatuhan material plafon. 29. Jika berada di dalam gedung bertingkat saat gempa terjadi, proses evakuasi keluar harus menggunakan tangga darurat dan dilarang menggunakan lift. 30. Menggunakan lift saat gempa sangat berbahaya karena beresiko tinggi terjebak akibat terputusnya aliran listrik secara mendadak. 31. Jika berada di luar ruangan saat gempa, carilah tanah lapang yang jauh dari gedung tinggi, tiang listrik, pohon, dan papan reklame. 32. Pengendara mobil wajib segera menurunkan kecepatan, menepikan kendaraan di tempat terbuka, dan dilarang berhenti di atas jembatan layang. 33. Warga yang berada di wilayah pesisir pantai harus segera lari ke tempat tinggi jika merasakan guncangan gempa yang kuat atau berdurasi lama. 34. Evakuasi mandiri menuju dataran tinggi di daerah pantai dilakukan seketika tanpa harus menunggu pengumuman peringatan tsunami resmi dari otoritas. 35. Pelatihan dan simulasi evakuasi mandiri atau earthquake drill wajib diadakan secara rutin oleh komunitas, perkantoran, dan pihak sekolah. 36. Saat situasi tanggap darurat, operasional pencarian korban, medis, dan logistik pengungsian dikoordinasikan di lapangan oleh lembaga BPBD. 37. Evakuasi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak disabilitas, dan wanita hamil menjadi prioritas utama tim penyelamat saat tanggap darurat. 38. Tahap pasca bencana difokuskan pada program rehabilitasi psikologis atau trauma healing bagi korban dan pembersihan bangunan. 39. Kegiatan rekonstruksi bangunan yang rusak dilakukan dengan menerapkan standar pemulihan yang lebih aman atau build back better. 40. Sinergi antara teknologi deteksi modern, ketegasan regulasi bangunan, dan budaya siaga warga menjadi pilar utama mewujudkan bangsa tangguh gempa. Kesalahan ejaan terdapat pada kalimat yang ke-40 karena tulisan modern yang benar itu MODERN bukan MODEREN. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar guys.